Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mister Johan yang selalu ceria dan memberikan kalian sukacita dan kesenangan saat kalian belajar matematika. Nah, di sini di video kali ini Mister Johan akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui hanya satu titik dan juga satu gradien. Nah, video kemarin kita sudah belajar menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, sekarang di video kali ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik, yaitu X1 dan Y1 dan satu gradien atau M gitu ya. Mau tahu lebih jelasnya? Tetap terus ikuti video pembelajaran ini. Oke teman-teman, menentukan persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan satu gradien. Satu titik, misalkan misalkan aja ini sebuah titik A, berarti dia X1 Y1 gitu kan. Gradien berarti M. Masih ingat M itu apa? Kemiringan suatu garis lurus. Oke, yuk kita langsung aja menuju ke rumusnya. Oke teman-teman, berikut adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan satu gradien. Rumusnya ini ya, cukup sederhana. Y minus Y1 sama dengan M gradiennya kali X kurangi X1 kurung tutup. Nah, jadi seperti ini cukup simpel kan? Nggak usah panjang-panjang kan? Nah, nanti hasilnya bisa implisit, bisa eksplisit, bebas. Ya teman-teman, di sini Mister sudah taruh ya, sudah buat soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,-6 dan bergradien 4. Nah, kita tentukan dulu X1 dan Y1 dan M-nya. Nah, otomatis titiknya 2,-6 berarti di sini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah -6 dan M-nya adalah 4. Jeng jeng jeng. Nah, di sini X1-nya 2, Y1-nya -6, M-nya berapa? 4 gradiennya. Yuk kita langsung masukkan ke rumus. Nah, kita masukin ya, Y min Y1, M sama dengan M, X min X1. Y min Y1, Y1-nya -6, tetap -6 ya. Sama dengan M kali X min X1-nya berapa? 2. Udah masukin aja gitu ya. Terus ini jadi minus jadi plus. Terus ini 4 kali X, 4X, 4 kali -2, -8. Jadi seperti ini ya. Nah, ini Mister mau buat eksplisit. Jadi Y sama dengan ya. Berarti ini -6-nya Mister taruh ke sana jadi plus. Dari plus jadi minusnya. Jadi gini kan ya. Y sama dengan 4X -8 -6. Jadi minus 14. Jadi jawabannya Y sama dengan 4X -14 gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya dalam bentuk eksplisit. Kalau mau bentuk implisit bisa Mister bisa. Kalian mulai dari sini. Y plus 6 sama dengan 4X -8. Yuk kita cek supaya jadi implisit. Nah, ini kalau dalam bentuk implisit ya teman-teman ya. Dalam bentuk implisit tuh Y sama X kan jadi satu tuh. Jadi satu ruas. Jadi ini minus 4X itu berasal dari sini. Ini kan dari positif nih. Mister Johan pindah jadi negatif. Plus 6-nya tetap. -8 pindah jadi positif 18. Terus ini sudah habis kan. Tulis 0. Udah gini aja. Y minus 4X plus 6 tambah 8, 14. Udah ketemu. Jadi gini ya. Bisa ya teman-teman ya. Gampang kok. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Masih sama ya. Diketahui satu titik satu gradien. Tetapi yang ini jika garis itu sejajar dengan garis lain dan tegak lurus dengan garis lain. Kita bahas dulu yang sejajar ya. Yuk. Nah teman-teman, rumusnya sih sama ya pada dasarnya. Tapi kenapa kok ini ada M2 Mister? Nah karena gini, di konsep kita, pembelajaran kita yang ini nih ya, itu kan sejajar dengan garis lain dan tegak lurus dengan garis lain. Berarti ada garis lain tuh, berarti ada gradien 1 dan gradien 2. Berarti ada garis 1 dan garis 2 gitu. Jadi Mister kenapa ada M2? Alasannya seperti itu ya, sejajar dengan garis lain. Berarti ada dua garis, ada dua gradien juga, ada M1, M2 gitu kan. Nah, tegak lurus pun sama, ada garis 1, garis 2, berarti otomatis ada gradien 1 dan gradien 2. Oke ya teman-teman, masih ingat materi yang dulu-dulu kalau dua garis yang saling sejajar itu M1-nya sama dengan M2. Jadi gradien garis pertama itu sama dengan gradien garis kedua, itu pasti. Kalau yang tegak lurus syaratnya gradien garis pertama itu lawan kebalikan dari gradien garis kedua. Kalian sudah bisa tahu ya. Yuk kita langsung ke contoh soal.
Oke teman-teman, nah contoh soal pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 4,2 dan sejajar garis Y sama dengan minus 3/4 X plus 1. Nah berarti kan tadi rumusnya kan ada M2, Y1, X1 gitu kan. Udah pasti ketemu nih, ini X1, ini Y1 ya. Terus untuk X1, Y1 sudah ketemu. Berarti yang selanjutnya adalah M1. Oke, sekarang kita lihat di sini M1 itu selalu diperoleh dari persamaan garis yang disoal gitu ya. Di sini persamaan garis yang disoal adalah ini. Y minus 3/4 X plus 1. Kira-kira ini bentuk apa teman-teman? Implisit atau eksplisit? Ayo. Apa? Eksplisit apa implisit? Ya, ini adalah bentuk eksplisit karena Y sama dengan. Nah, kalau bentuk eksplisit berarti gradiennya langsung bisa kita ketahui kan ya. Kan rumusnya eksplisit itu Y sama dengan MX plus C gitu ya. Berarti ini min 3/4 ini adalah M-nya. Berarti kita anggap aja dia adalah M1. Oke teman-teman, jadi gini ya. X1-nya 4, Y1-nya 2, M1-nya minus 3/4. Nah, karena ini kan sejajar ya, berarti syaratnya sejajar tadi apa? M1 sama dengan M2. Jadi M2-nya ya sama minus 3/4. Ini ya teman-teman ya, jelas ya. Berarti kita langsung masuk ke perhitungan dan masukkan ke dalam rumus. Nah itu dia ya teman-teman ya. Kita hitung Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Y1 nya tadi 2 kan. Y minus 2 sama dengan M2 nya minus 3/4 ya. Seperti ini. Kita kalikan minus 3/4 kali X minus 3/4 X minus 3/4 kali minus 4. 4 nya dicorek. Min kali min plus tinggal 3 gitu ya. Teman-teman paham ya? Ya. Oke, sekarang ini kan bentuk seperti ini. Kita bentuk eksplisit, jadi minus 2-nya ini kita pindah ke sana dari minus jadi plus ya. Jadi plus 2 di sini. Jadi ini tinggal Y sama dengan 3/4 X plus 3 tambah 2, 5 gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Oke. Berarti kalau dibuat eksplisit tahu ya. Seperti ini. Kalau dibuat implisit gimana? Coba kalian hitung sendiri ya. Coba kalian hitung sendiri buat latihan. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, contoh selanjutnya ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik minus 3,6 dan tegak lurus. Kalau tadi sejajar nih ya, sekarang tegak lurus. Dimana tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2/3 X minus 2. Otomatis kita sudah ketahui X1 dan Y1-nya. X1 minus 3, Y1 6. Dan M1 kita bisa lihat dari persamaan garis yang ada di soal yang sudah Mister katakan tadi ya. Yuk, berarti ini gradiennya berapa? Positif 2/3. Oke teman-teman, jadi ini X1 minus 3, Y1 plus 6. M1-nya 2/3. Nah, kita cari dulu karena tadi tegak lurus ya. Berarti M1 itu lawan kebalikan dari M2. Yuk, kita buat berarti lawan kebalikan. Lawannya itu kan M1-nya positif tuh. Lawannya positif harusnya negatif. Terus kebalikan 2/3 jadi 3/2. Jadi M2-nya adalah, nah ini dia. Jadi M2-nya minus 3/2 karena kan lawannya positif negatif. Kebalikannya 2/3 kan 3/2 gitu ya. Yuk langsung kita masukkan ke rumus. Nah ini dia teman-teman ya, kita masukin ke rumusnya. Yuk kita lihat dulu dari atas. Y min Y1 sama dengan M2 X min X1, yang dipakai M2 ya, selalu M2 kalau tegak lurus dan sejajar gitu. Nah jadi Y1 nya 6, Y min 6, M2 nya minus 3/2, X min X1 nya min 3, jadi tetap harus ditulis min. Nah gitu ya. Oke sekarang gini, itu kan jadi plus 3 tuh, iya kan? Oh ya sebentar, ini salah. Ini Mister salahkan dulu ya. Sebentar, ini Mister salahkan dulu. Nah kita lihat di selanjutnya, ini harusnya 3 ya. Ini harusnya 3 ya. Terus ini berarti kita salah, ini kita hapus dulu ya. Nah nggak apa-apa salah, nggak apa-apa, yang penting kalian jadi tahu. Ya ini kan jadi plus 3 tuh. Nah jadi plus 3 min sama min jadi plus 3. Oke sekarang kita hitung ya teman-teman ya. Oke ini Y minus 6. Jadi minus 3/2 X kali minus ini ya 9/2. Nah oke jadi gini ya. Oke lanjut terus.
minus 6-nya kita taruh di sebelah sini. Jadi Y sama dengan minus 3/2X minus 9/2 plus 6. Jadi gini ya teman-teman ya. Iya kan? Jadi gini kan? Nah, 6-nya ini supaya penyebutnya jadi 2, 6-nya Mister ubah jadi berapa? 12/2 ya. Jadi Y sama dengan minus 3/2X minus 9/2 plus 12/2 gitu ya. Oke, jadi berapa teman-teman? Minus 3/2X. Jadi gini ya. Jadi berapa? 12 kurangi 9 ada berapa? 3. Jadi positif ya. Positif 3/2. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi hasilnya ini ya. Y sama dengan minus 3/2X plus 3/2. Jadi kayak gini. Iya. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Jadi dari sini hitungannya ya betul ya. 3/2 kali 3. 3/2 kali 3. 1/2 kali 3, 9/2. Oh, udah ini kan. Ya, ini jawabannya. Oke. Maaf ya, tadi salah. Ini yang benar. Oke teman-teman, demikian Mr. Johan baru saja menjelaskan tentang menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan satu gradien, dan juga satu titik gradien yang sejajar dengan garis lain, dan juga tegak lurus dengan garis lain gitu ya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ke Mr. Johan di nomor 082220393997. Oke, tetap semangat and God bless you. Bye.